بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kajian kita masuk ke pasal yang ke-10, yaitu tentang beriman kepada hari kemudian. Seorang muslim yang punya iman di hatinya, muslim yang beriman, mereka wajib mengimani bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah akhir. Kehidupan dunia bukanlah tujuan utama. Kehidupan dunia bukanlah segala-galanya. Tapi setelah hidup dunia akan ada hidup berikutnya yang disebut dengan hidup di alam akhir. Dunia alam yang awal dan akhirat alam yang akhir. Untuk itu kita harus pahami, harus sadari bahwa dunia ini jangan dianggap awal dan akhir, sehingga kita tidak pikirkan apa hidup kita lagi setelah kematian tiba. Tapi seorang muslim yang beriman wajib mengimani bahwa setelah hidup dunia akan ada hidup di alam akhir. Hidup yang sebenarnya hidup di akhir itulah, bukan yang sekarang. Kaum muslimin, hari akhirat itu didahului dengan tanda-tanda kiamat. Seperti munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup oleh malaikat Israfil dengan 2 kali tiupan. Tiupan pertama, matilah makhluk, binasalah makhluk ini. Tiupan kedua, bangkitlah dan hidup kembali serta menghadap kepada Allah Rabbul Izzati. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing manusia. Maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dari sebelah tangan kanannya, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Nah, ini merupakan tanda siapa manusia yang bahagia dan siapa yang bakal sengsara. Siapa manusia yang bakal beruntung dan siapa manusia yang bakal merugi. Di sini udah mulai ketahuan. Ketika mereka menerima buku catatan amalnya dari sebelah kanan, ini pertanda mereka akan bahagia nantinya. Tapi ketika mereka terima buku itu dari sebelah kirinya, ini pertanda mereka akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan para pemirsa, pecinta ilmu syar'i, ya, orang yang mengabdi hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita nantinya dimatikan husnul khotimah, sehingga menerima buku catatan amal itu dari sebelah kanan kita. Amin ya rabbal alamin.
tentang beriman kepada hari akhir ini atau beriman kepada hari kemudian ini, ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang ini. Poin pertama, adanya berita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang beriman kepada hari kemudian ini. Adapun dalil tentang ini, pertama tercantum pada surah Ar-Rahman, surat yang ke-55, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Segala yang ada di bumi ini, di dunia ini akan hancur. Dan tetap kekal abadi adalah wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini menyatakan bahwa dunia akan berakhir. Dunia akan hancur. Bumi akan binasa. Yang tidak binasa, yang tidak hancur adalah wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, surat 21 Al-Anbiya ayat 34 sampai ayat 35. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami, kata Allah, tidak akan menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau, hai Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya saja kepada kamilah kamu dikembalikan. Di ayat ini menjelaskan tentang kalau orang-orang sebelum engkau mati, binasa, wafat, maka engkau pun akan wafat. Sebaliknya, kalau engkau wafat, maka Nabi Rasul sebelumnya juga akan wafat. Tidak ada makhluk yang bernyawa yang tidak merasakan kematian, kata Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Cuma waktunya yang cepat atau yang lambat, yang didahulukan atau yang kemudian. Tapi pasti kematian itu menjumpai kita. Pasti hidup dunia akan berakhir. Yang ketiga, surat 64 At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'mal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini menjelaskan tentang pengakuan orang kafir bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Artinya tidak akan dimatikan. Kalaupun dimatikan, tapi tidak akan hidup lagi. Mereka mengatakan dunia ini akhir kehidupan. Ya, inilah akidah mereka orang kafir. Di mereka menyangka
setelah mati nanti ya selesai perkara. Nggak ada semacam hari pertanggungjawaban, tidak ada bagi mereka itu. Makanya mereka berbuat semaunya aja di dunia ini. Berbuat baikkah burukkah, mereka semata-mata karena manusia. Baik mereka ingin balasan manusia, buruk mereka, kezaliman mereka lakukan, nggak ada balasan. Inilah akidah mereka si kafir. Tapi kita orang mukmin, Allah tuntun berakidah yang benar. Kita meyakini segala perbuatan kita selama hidup, kebaikankah kita buat, keburukan kita buat, pasti Allah akan membalasinya sesuai dengan perbuatan kita itu. Untuk itu kaum muslimin, mari hati-hati dalam berbuat. Jangan sampai berbuat yang jahat. Jangan sampai berbuat kezaliman. Nanti Allah akan balas dengan hal yang serupa. Tapi berbuatlah yang baik-baik. Motivasi diri kepada hal-hal yang positif. Pasti nanti Allah berikan balasan yang lebih baik dari itu. Ini ayat yang 3. Yang keempat dalilnya surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Di ayat ini Allah bicara dengan bahasa pura bertanya. Tidakkah orang-orang itu meyakini bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Nah, sungguh pada hari itu, hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Artinya kita bakal dibangkitkan, itu artinya dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat kemarin di dunia ini. Itu yang keempat. Yang kelima, surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu, hai Muhammad, memberikan peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul atau hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan manusia ke surga dan segolongan lagi yang lain masuk neraka. Para pemirsa, mari kita camkan, kita sadar. Ayat ini menyadarkan kita bahwa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, supaya Nabi itu, supaya Rasul itu mudah memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, menjelaskan Quran itu kepada penduduk kota Mekah. Orang Mekah berbahasa Arab, Quran turun pun berbahasa Arab agar gampang dan mudah mereka memahaminya. Kemudian, di samping Nabi diperintahkan oleh Allah menjelaskan isi Quran yang isinya motivasi beribadah, ganjaran beramal soleh, dan isinya ancaman ke neraka kepada orang Arab dan juga untuk manusia di alam ini. Juga Nabi Allah perintahkan untuk memberi kabar gembira tentang bakal terjadinya hari kiamat. Nabilah menginformasikan melewati ayat-ayat Allah yang turun kepada beliau tentang kepastian
datangnya hari kiamat. Artinya, hidup ini tidak cukup dunia saja, tapi pasti berlanjut. Kalau kita mau analisa lagi, sebelum kita ada, Allah adakan kita berupa zat yang bernama ruh. Setelah itu, ruh itu Allah masukkan ke sebuah kerangka dalam kandungan orang tua kita dulunya. Berarti hidup kita yang pertama hidupnya berupa ruh, yang kedua hidupnya dalam kandungan. Setelah itu Allah keluarkan, Allah transit lagi ke tempat berikutnya bernama dunia. Dan sekarang kita sedang berada di tempat ini. Setelah itu akan dimatikan, akan ditransfer, akan ditransitkan lagi, dipindahkan lagi ke sebuah alam yang namanya alam kubur atau alam berbangkit. Nanti setelah itu baru muncul kiamat. Setelah kiamat mulailah hari akhirat. Sampai kapan? Sampai suatu ketika Allah vonis kita, apakah kita bakal ke surga atau bakal ke neraka, tergantung kepada amal kita selama hidup ini. Ini dalil yang kelima. Yang keenam, Allah nyatakan pada surat Al-Zalzalah, surat yang ke-99, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtata liru a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya selama ini, dan manusia bertanya, mengapa bumi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, bumi menginformasikan apa yang terjadi pada dirinya. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarrah juga, niscaya ia akan melihat balasan juga. Kaum muslimin, dari 6 ayat di atas tadi, kita yakin bahwa ada hari akhir, ada hari kemudian setelah dunia ini Allah hancurkan. Mari kita ikuti kajian ini berikutnya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.